Baik, sudah pukul 10:05. Mungkin sambil menunggu beberapa teman yang masuk, saya mulai saja pertemuan daring kita kali ini ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertemuan pertama kita bertemu secara daring melalui platform Zoom ya. Sebelumnya semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat di tempat masing-masing. Dalam pertemuan daring kali ini tadi saya sudah memberikan materi tentang proses penting yang perlu teman-teman pahami dalam pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Kemudian ada materi yang kedua, yakni yang berkaitan dengan faktor-faktor pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Baik, karena tadi teman-teman sudah baca, adakah yang mengalami kesulitan dalam memahami? Adakah yang mengalami kesulitan memahaminya? Bisa langsung bicara saja. Oke, saya beri pengantar saja sedikit dulu ya. Saya akan share screen dulu. Baik. Sudah terlihat? Mohon maaf, bentar. Mohon maaf, di belakang ada yang sedang memperbaiki laboratorium, jadi mohon dimaklumi. Ini apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Kita mulai saja. Di sini ada dua pokok bahasan utama yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah mengenai proses penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Ada 6 proses utama yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama fotosintesis, respirasi, absorpsi, transpirasi, translokasi, dan reproduksi. Kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nanti di tengah-tengah kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa menyela saya. Oke? Lalu pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan modul yang di dalamnya berisi tentang faktor-faktor pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri dan juga perkembangan tanaman. Saya klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor intrinsik, yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini adalah faktor yang berasal dari dalam sel tanaman. Kemudian faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar. Untuk macamnya bisa teman-teman baca di sini. Nah, saya beri warna yang berbeda. Sebentar ya. Mohon maaf ya, sebentar ya. Iya, Bu. Baik, ini saya beri warna yang berbeda. Untuk yang warna hijau ini bisa saya klasifikasikan sebagai faktor fisik. Kemudian untuk yang warna merah, saya kategorikan sebagai faktor kimiawi. Lalu untuk yang warna kuning sebagai faktor biologi. Kemudian untuk siklus hidup tanaman berbunga, saya spesifikasikan sebagai tanaman berbunga karena antara tanaman berbunga dan juga tanaman berbiji terbuka mengalami perbedaan siklus hidup. Ini teman-teman bisa mudah memahaminya ya. Jadi dari biji yang bawah ini, kemudian akan mengalami perkecambahan sehingga dihasilkan tanaman melalui berbagai macam proses. Di sini ada proses pembelahan sel atau proliferasi, kemudian ada proses diferensiasi, morfogenesis, dan juga pematangan sel, sehingga menjadi
tanaman yang sempurna, utuh, ada organ-organ berupa batang, akar, daun. Kemudian dalam tahap tertentu, setelah fase vegetatif berlalu, tanaman akan menuju fase generatif, di mana di sini terjadi pembentukan bunga. Kemudian setelah bunga terbentuk, jadi stamen ini adalah benang sari. Kemudian di tengahnya ini ada putik atau pistil. Nah, setelah bunga terbentuk, maka akan terjadi penyerbukan, di mana penyerbukan ini nanti akan bisa mendukung proses reproduksi pada tanaman tertentu sehingga akan dihasilkan biji kembali dan akan mutar-mutar kembali seperti ini. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada yang ditanyakan tidak? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, baik, kita masuk ke proses-proses utama yang penting. Saya sudah sebutkan yang pertama ada fotosintesis. Masih ingat dulu, ada yang bisa menjelaskan apa itu proses fotosintesis? Silakan bisa dibuka mikrofonnya dengan bahasa yang sederhana. Ada yang bisa menjelaskan tentang prinsip dari proses fotosintesis? Mbak Oke? Mbak Oke sudah siap buka mic ini. Halo, halo Mbak Oke? Tampaknya sedang tidak berada di posisinya ya. Yang lain ada yang bisa menjelaskan proses fotosintesis? Prinsipnya apa saja? Izin menjawab, Bu. Baik, silakan Irwan. Proses fotosintesis ini adalah proses kimiawi yang terjadi di daun yang memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah menjadi karbohidrat gitu, Bu, yang akan dimanfaatkan sebagai zat-zat yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman gitu, Bu. Oke, baik. Jadi benar sekali. Dalam fotosintesis itu terjadi perubahan energi foton atau energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia yang berupa karbohidrat. Dalam prosesnya, selain dari proses absorpsi sinar matahari tersebut juga membutuhkan substrat berupa CO2 dan juga H2O. Jadi produk dari fotosintesis ini nanti akan digunakan oleh tanaman untuk mendukung berbagai macam reaksi dalam sel. Ya, untuk reaksi yang didukung oleh produk ini bisa yang berhubungan dalam reaksi pertumbuhan, perkembangan, atau juga bisa dalam reaksi pertahanan tanaman ketika dia berada dalam cekaman tertentu. Reaksinya seperti ini dan saya ulang kembali mengulang pelajaran atau mata kuliah di semester sebelumnya, biokimia, yakni tahapnya dibagi menjadi dua. Tahap penangkapan cahaya matahari yang biasa kita sebut sebagai reaksi terang. Yang kedua adalah tahap produksi karbohidrat kompleks, yang di sini ada keterlibatan siklus Calvin. Lalu untuk detailnya seperti ini. Jadi kalau dari asal katanya, fotosintesis itu bisa dibagi menjadi dua proses. Yang pertama adalah foto, yang kedua adalah sintesis. Maksudnya adalah foto itu ada proses penangkapan cahaya matahari, kemudian sintesis adalah ada proses produksi atau sintesis molekul kompleks karbohidrat. Nah, untuk reaksi detailnya seperti ini, untuk yang penangkapan cahaya matahari, ada foton cahaya matahari ditangkap oleh pigmen fotosintesis. Ada yang masih ingat pigmen fotosintesis apa saja namanya? Pigmen fotosintesis. Pigmen fotosintesis yang berperan dalam proses fotosintesis. Ada yang masih ingat namanya apa? Klorofil dan karotenoid, Bu. Oh, baik. Yang lain selain Irwan, ada yang mau menjawabkah? Klorofil, karotenoid. Baik, nanti ya kita lanjut lagi. Nah, energi dari foton itu kemudian nanti akan dikonversi menjadi energi dalam bentuk ikatan kimia
ATP dan juga NADPH. Di sini terjadi fotooksidasi air. Reaksinya disebut sebagai reaksi terang. Ada yang masih ingat prosesnya terjadi di mana? Mana terjadinya reaksi terang? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Bismak. Di Ya, tilakoid. di membran tilakoid pada kloroplas yang secara spesifik pada bagian yang disebut sebagai grana. Ya, betul sekali. Nah, lanjut kita ke produksi karbohidrat. Pada sintesis karbohidrat ini, energi dari ATP dan NADPH serta substrat berupa CO2 dan juga H2O akan mengarahkan sintesis senyawa 3C sehingga dihasilkan berbagai macam molekul kompleks karbohidrat seperti glukosa, pati, selulosa. Nah, ini nanti karbohidrat yang dihasilkan pada proses fotosintesis akan berperan kembali dalam reaksi respirasi untuk diurai menjadi energi yang digunakan oleh sel tanaman itu sendiri. Siklusnya disebut sebagai siklus Calvin, di mana dalam siklus ini terjadi fiksasi karbon dan reaksinya tidak bergantung cahaya matahari. Kalau reaksi terang itu tadi bergantung cahaya matahari, sedangkan kalau siklus Calvin ini tidak. Kita lanjut, reaksi singkatnya seperti ini. Ada reaksi terang dan juga siklus Calvin. Saya tidak terlalu prefer untuk menyebut siklus Calvin ini sebagai reaksi gelap, karena tidak selalu siklus Calvin ini terjadi pada kondisi yang gelap, gitu ya. Kalau dari sini kita bisa baca dari cahaya matahari, kemudian ditambah dengan air ditambah dengan ADP plus P, kemudian dia akan masuk ke reaksi terang sehingga dihasilkan gas oksigen. NADPH yang dihasilkan ini nanti akan masuk ke siklus Calvin ditambah dengan karbon dioksida sehingga dihasilkan gula. Nah, kemudian kita lanjut ke proses yang kedua, yakni respirasi. Pada proses ini ada penguraian karbohidrat kompleks dan juga dengan substrat berupa oksigen, sehingga dihasilkan H2O atau air, karbon dioksida, dan juga energi dalam bentuk ATP. Reaksinya secara umum berkebalikan dengan reaksi fotosintesis. Ada 4 tahap utama yang penting. Yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga rantai transport elektron. Ada yang masih ingat glikolisis itu menghasilkan apa? Piruvat apa ya, Bu? Baik, betul, piruvat. Lalu kalau dekarboksilasi oksidatif, proses antara glikolisis dan siklus Krebs. NAD. Asetil-CoA. Iya, perubahan dari piruvat menjadi asetil-CoA ini difasilitasi pada proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian masuk ke siklus Krebs, di mana asetil-CoA menjadi substrat yang penting dalam siklus ini. Asetil-CoA yang memiliki 2 atom C kemudian bergabung dengan molekul oksaloasetat, kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs sehingga dihasilkan beberapa molekul asam organik dalam siklus Krebs itu sendiri. Kemudian CO2 dan juga NADPH yang dihasilkan pada siklus Krebs akan masuk ke rantai transport elektron untuk panen energi dalam bentuk ATP. Gitu ya. Lalu tujuan utama dari respirasi ini adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, proses yang terjadi dalam sel seperti ini, teman-teman semoga bisa membayangkan. Di sini ada sitosol, kemudian di sini terjadi proses glikolisis. Pada proses ini menghasilkan piruvat, masuk ke mitokondria, di sini terjadi oksidasi piruvat sehingga dihasilkan asetil-CoA, masuk ke siklus Krebs sehingga produknya nanti akan dibawa menuju membran mitokondria untuk panen energi ATP melalui reaksi transport elektron. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Belum, Bu. Belum ya, oke. Kita lanjut ke proses yang ketiga, yaitu absorpsi. Absorpsi ini merupakan proses penyerapan air, mineral, dan juga unsur hara atau nutrien lain yang dibutuhkan tanaman melalui sistem perakaran maupun daun.
Jadi kalau misalnya teman-teman membayangkan, misal kita menanam tanaman, itu kan ada dua lingkungan yang dihadapi oleh tanaman, yaitu lingkungan tanah dan juga lingkungan udara. Untuk lingkungan tanah itu sendiri, organ yang menghadapi lingkungan tanah adalah berupa akar. Sedangkan untuk di atas tanah, udaranya, beberapa organ yang menghadapi lingkungan udara adalah daun, kemudian ada bunga, batang, dan juga biji. Ya. Nah, untuk masing-masing nutrien yang dibutuhkan oleh tanaman ada berbagai jenis. Ada H2O, kemudian ada berbagai jenis mineral, ada juga berbagai jenis molekul kompleks yang masing-masing nanti akan diserap secara spesifik pada dua medium tersebut. Jadi penyerapannya bisa melalui medium tanah dan juga bisa melalui medium udara. Nah, untuk air umumnya diserap melalui apa? Air umumnya diserap melalui apa? Air. Udara atau tanah? Tanah. Tanah ya. Kalau CO2 umumnya diserap melalui Udara. udara, betul. Ya, akan tetapi ada kadang-kadang kondisi di mana CO2 itu terkandung di dalam air, sehingga penyerapannya bisa juga melalui tanah. Nah, untuk mineral-mineral yang lain, misal natrium, kemudian ada kalium, magnesium, dan lain-lain, umumnya dia bisa diserap melalui sistem perakaran. Nah, untuk molekul-molekul organik kompleks, biasanya itu adalah molekul yang dihasilkan melalui reaksi metabolisme yang ada di dalam sel. Seperti tadi, melalui proses fotosintesis, seperti itu. Itu ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini ada dua jenis absorpsi. Yang pertama adalah absorpsi aktif, yang kedua adalah pasif. Untuk yang absorpsi aktif, dia menggunakan energi metabolik, sedangkan yang pasif tidak. Kemudian untuk arah pergerakannya, untuk yang absorpsi aktif melawan gradien konsentrasi, sedangkan yang absorpsi pasif dia searah. Jadi kalau misalnya kemarin sudah belajar tentang transport aktif dan transport pasif, sudah belum? Teman-teman kemarin sudah dapat tentang transport aktif dari Pak Rostaman kan? Sudah, Bu. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira transport aktif itu apa, transport pasif itu apa? Ada yang bisa menjelaskan transport pasif dan juga transport aktif? Masih belum loading ya. Baik. Jadi perbedaan utama antara transport aktif dan juga transport pasif itu adalah pada ini arah pergerakan molekulnya dan juga energi yang digunakan. Jadi energi yang digunakan untuk transport aktif itu lebih besar. Kalaupun pada absorb pasif itu menggunakan energi tidak sebesar yang digunakan pada transport aktif. Nah, untuk pergerakan pada absorpsi aktif, biasanya dia hanya searah, tapi kalau pasif dia bisa bolak-balik. Dan pada absorpsi aktif membutuhkan karier proton, kemudian pada absorpsi pasif tidak. Hasilnya adalah untuk absorpsi aktif berupa akumulasi ion-ion, sedangkan pada absorpsi pasif ada keseimbangan atau kesetimbangan molekul-molekul di kedua sisi membran dalam maupun membran luar. Lalu penyebab terjadinya absorpsi untuk yang aktif karena adanya aktivitas akar dan rambut akar. Kalau absorpsi pasif karena adanya aktivitas daun batang melalui proses transpirasi. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak kita lanjut. Untuk mekanisme transport absorpsinya bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Jadi mekanisme ini adalah jalur pengambilan air dari akar. Jadi ketika ada air yang ada pada tanah, dia nanti akan bisa diserap melalui
Di sini dicontohkan bisa melalui apoplas maupun simplas. Kalau apoplas itu dia masuk ke sini, kemudian dia akan jalan-jalan melalui rambut-rambut akar ini, kemudian melalui transmembran, lalu dia akan masuk ke xilem maupun floem, sehingga nanti akan bisa digunakan oleh tanaman untuk bisa mendukung reaksi metabolis yang ada di dalam sel tanaman itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita langsung ke transpirasi. Jadi kalau tadi absorpsi itu bagaimana caranya unsur-unsur hara yang ada, khususnya pada tanah itu diserap masuk ke dalam sel. Kalau transpirasi ini ketika air hilang. Jadi kebalikannya. Kalau misalnya didefinisikan bahwa proses transpirasi ini adalah proses biologis ketika ada air yang hilang dalam bentuk uap air atau evaporasi dari berbagai bagian organ tanaman. Jadi tidak hanya daun saja yang bisa menjadi perantara proses transpirasi, batang dan juga bunga juga bisa. Ada 3 jenis transpirasi berdasarkan jalur keluar masuknya udara. Yang pertama ada transpirasi stomata, transpirasi lentikular, dan juga transpirasi kutikula. Untuk transpirasi stomata, dia keluar masuk lewat stomata daun. Ketika stomatanya membuka, akan ada air yang hilang dalam bentuk uap air yang keluar melalui stomata tersebut. Kemudian kalau untuk transpirasi lentikular melalui lentisel, akan tetapi proses tidak semua tanaman memiliki lentisel. Sedangkan untuk kutikula, dia melalui jaringan kutikula tanaman yang merupakan lapisan lilin yang menutupi permukaan daun. Di video yang saya berikan tadi, ada gambaran tentang stomata, lentisel, dan juga kutikula yang bisa menjadi jalur keluar masuknya transpirasi ini. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah faktor seluler dan juga ada faktor lingkungan. Untuk faktor seluler bisa berupa arah daun, status air tanaman, jumlah dan distribusi stomata pada daun. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira kalau misalnya dia itu daunnya banyak yang mengarah ke sinar matahari, kira-kira tingkat transpirasinya tinggi atau tidak? Yang bisa menjawab? Kalau misalnya daunnya banyak yang menghadap ke arah matahari, transpirasinya tinggi atau tidak? Halo, halo? Halo, halo? Halo, Bu. Ya, kira-kira gimana? Kalau misalnya arah daunnya banyak yang menghadap ke arah matahari, di mana di situ matanya? Cenderung lebih tinggi tingkat transpirasinya, Bu, karena terpapar matahari langsung, Bu. Baik, betul sekali. Lebih tinggi ya. Kemudian kalau misalnya status air tanaman yang ada pada sel itu juga banyak, di sini nanti dia akan laju transpirasinya kecil, ya. Justru sebaliknya, kalau misalnya dia status air tanamannya sedikit, dia laju transpirasinya akan semakin banyak. Kemudian, nah ini, jika jumlah stomata pada daun semakin banyak, begitu juga dengan distribusinya, maka hal ini akan meningkatkan peluang terjadinya transpirasi. Kenapa? Karena stomata itu sendiri dia berfungsi sebagai pintu keluar masuknya uap air. Begitu ya. Jelas di sini? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Cukup ya? Tidak ada, Bu. Lalu kita ke faktor lingkungan. Ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat transpirasi. Yang pertama ada kelembaban, suhu, kecepatan angin, paparan sinar matahari, dan juga tekanan udara. Kedua faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain dan sangat bisa mempengaruhi laju transpirasi yang ada pada
sel tanaman. Jika kelembaban udara pada suatu lingkungan itu tinggi, maka tingkat transpirasi akan naik apa turun? Kelembaban tinggi. Rendah. Ya, betul. Tingkat transpirasi menurun. Kalau suhu tinggi, transpirasinya? Tinggi. Baik, betul. Kecepatan angin yang tinggi, dia bakal meningkatkan atau menurunkan laju transpirasi? Meningkatkan. Betul. Sinar matahari, kalau misalnya tanaman itu banyak terpapar sinar matahari? Meningkatkan. Betul. Tekanan udara? Tekanan udara? Merendahkan. Rendah, Bu. Gimana? Kalau misalnya hubungannya bisa tergantung tekanan udaranya itu dia naik atau turun ya. Kalau misalnya berada pada kondisi di mana tekanannya lebih tinggi, kemungkinan transpirasinya juga semakin tinggi. Gitu ya. Nah, lalu untuk prosesnya bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian ini kita skip saja. Nggak terlalu kelihatan ya. Blur ya ininya. Lebih jelas kira-kira. Transpiration Bisa muncul in suaranya nggak? plants. Terdengar, Bu. Dengar ya. Baik, kita We know that roots absorb water and minerals ini from the prosesnya. soil. But most of the water absorbed is lost in the form of water vapor into the air. This process is called transpiration. Let's learn about how transpiration takes place in plants. In plants, the water required is absorbed by the roots from the soil with the help of root hairs by a process called osmosis. The water is further transported upwards through the stems to the leaves through xylem, which acts as a pipeline. Xylem cells have thick walls. Water then enters in mesophyll cell through stomata. Stomata are openings on the leaf surface through which transpiration takes place. The stomata are surrounded by guard cells which help the stomata to open and close. Transpiration takes place during daytime when the stomata are open. Transpiration is also done through lenticels, which are minute openings on the stem. Lenticels are less in number compared to stomata. Transpiration also takes place from the leaf surface. Leaves are covered by a waxy layer of cuticle, which is called cuticular transpiration. The cuticle actually helps the leaf to reduce the amount of transpiration taking place. So from all this, we can conclude that transpiration in plants can be done by three types. First, through stomata. Second, through lenticels. And third, from the leaf surface. Transpiration is very important to plants as the transpiration pull helps water in rising to the leaves against the force of gravity. As the rate of transpiration increases, so does the rate of absorption of water. If transpiration is more than absorption, the plant will lose its turgidity, and this will lead to drooping of leaves, stems, and flowers. Oke, cukup ya. Dari video ini, untuk yang bagian terakhir, saya bisa menyimpulkan, kita bayangkan seperti kalau misalnya kita minum, terus
kita minum itu tidak banyak minum, akan tetapi banyak uap air yang dikeluarkan itu nanti akan bisa membuat sel tanaman menjadi layu sehingga ada berbagai macam organ yang bisa rontok. Jadi ibaratnya kalau absorpsi itu kayak seperti kita minum, sedangkan transpirasi itu bayangkan seperti ketika kita berkeringat ada uap air yang dikeluarkan dari sel. Paham? Jadi Paham, Bu. dua proses ini tidak bisa saling dipisahkan, semuanya saling berkaitan. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu proses translokasi. Kalau tadi absorpsi itu adalah proses di mana unsur-unsur hara yang penting itu dimasukkan ke dalam sel tanaman, kemudian kalau transpirasi itu dikeluarkan, kalau translokasi ini ketika sudah dimasukkan, kemudian diproses, khususnya melalui proses fotosintesis, bagaimana produk dari fotosintesis itu didistribusikan ke dalam semua jaringan dan juga organ tanaman. Jadi, seperti proses distribusi produk-produk tertentu setelah berhasil diproduksi. Ini yang disebut sebagai translokasi. Jadi ketika kita mengingat-ingat proses di mana terjadinya fotosintesis, fotosintesis itu hanya terjadi pada bagian-bagian daun utamanya. Nah, kalau misalnya ada berbagai jenis organ yang tidak bisa berfotosintesis, maka organ-organ dan jaringan-jaringan harus disuplai, sehingga proses suplainya ini disebut sebagai proses translokasi. Begitu ya. Jadi organ-organ seperti akar, bunga, buah, batang, dan juga daun yang masih muda, yang tingkat fotosintesisnya masih rendah, biasanya ini nanti yang akan menerima suplai karbohidrat produk fotosintesis. Bisa membayangkan ya, ini untuk videonya nanti bisa disimak kembali. Kemudian kita masuk ke proses reproduksi. Proses kalau misalnya tadi kita berbicara terutama pada fase vegetatif, di mana pada fase vegetatif itu terjadi pembentukan organ akar, batang, daun. Pada proses reproduksi ini titik temunya, titik fokusnya adalah bagaimana proses-proses ini mendukung pembentukan organ reproduktif atau organ generatif, yaitu berupa biji dan juga bunga. Kalau untuk reproduksi tanaman itu sendiri ditempuh melalui dua cara. Yang pertama ada reproduksi seksual dan juga aseksual. Untuk yang aseksual biasanya merupakan proses yang dipicu karena adanya invasi manusia. Jadi misal melalui proses stek, pencangkokan, penyambungan, atau grafting. Sedangkan kalau untuk proses yang alami, yang terjadi di alam, biasanya dia melalui reproduksi seksual dengan bantuan pembentukan biji. Nah, lalu ini nanti teman-teman bisa simak sendiri lagi. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu tidak ya, sebelum kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Baik. Kita lanjut ke yang kedua. Jadi ada 3 faktor yang saya kelompokkan di sini. Yang pertama adalah fisik, yang kedua kimiawi, dan juga yang ketiga adalah biologi. Untuk yang faktor fisik bisa dibagi menjadi beberapa. Kita bahas yang pertama dulu tentang suhu. Jadi di sini dituliskan bahwa suhu bisa mempengaruhi 3 tahap utama pertumbuhan. Yang pertama adalah pada tahap awal atau germinasi, atau disebut juga dengan perkecambahan. Kemudian suhu ini juga mempengaruhi proses fernalisasi, proses pembungaan tanaman. Jadi kalau proses fernalisasi itu adalah proses
di mana suatu biji itu diberi perlakuan suhu yang dingin untuk menginduksi proses pembungaan. Jadi agar proses pembungaannya lebih cepat terjadi. Nah, kemudian hal ini biasanya dilakukan kalau misalnya tergantung tujuan dari peneliti itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita berkeinginan untuk bisa mempercepat proses pembungaan dari suatu tanaman, salah satu caranya adalah bisa menggunakan proses fertilisasi ini, yakni dipaparkan pada suhu yang rendah. Kemudian proses ini secara alami juga terjadi pada negara-negara yang memiliki 4 musim, karena di sana biasanya suhunya bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Justru paparan suhu yang dingin tersebut bisa menginduksi adanya pembungaan pada tanaman tertentu. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah pada tahap kematangan tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah pada tahap dormansi biji. Nah, secara umum pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini lebih banyak berpengaruh pada reaksi kimia yang terjadi pada sel tanaman. Karena kita tahu sendiri bahwa reaksi metabolisme yang ada pada sel tanaman itu membutuhkan katalisator berupa enzim, di mana enzim ini aktivitasnya juga tergantung pada suhu yang diberikan, tergantung pada suhu yang ada pada reaksi tersebut. Kalau misalnya suhunya itu berada pada suhu yang optimum untuk aktivitas enzim tertentu, maka suhu tertentu tersebut akan mampu membuat enzim bekerja secara maksimal untuk bisa mengkatalisis reaksi metabolisme yang terjadi. Akan tetapi, jika suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah dari suhu optimum, maka yang terjadi adalah bisa menurunkan laju reaksi dari suatu proses metabolisme. Jadi untuk gambarnya bisa teman-teman lihat pada gambar ini, enzim itu sendiri bekerja dengan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi-reaksi tertentu bisa menjadi lebih cepat lajunya. Gitu ya. Ini mohon maaf, ini ada salah ketik. Jadi sifat yang paling penting dipahami pada suatu enzim adalah bahwa satu enzim itu bekerja spesifik. Jadi bekerja secara spesifik dalam mengatur suatu reaksi, bekerja secara spesifik pada suhu tertentu, dan juga dalam suatu reaksi metabolisme tertentu. Kalau misalnya dulu teman-teman ingat, misal kita belajar tahapan reaksi glikolisis. Dalam reaksi glikolisis itu ada banyak sekali enzim yang terlibat dari mulai pemecahan glukosa hingga dihasilkan pirufat. Seperti itu ya. Begitu juga dengan berbagai reaksi metabolisme dalam sel. Kemudian kita masuk ke faktor yang kedua, yakni faktor intensitas cahaya matahari. Pada presentasi slide ini, saya berikan gambar tentang spektrum warna cahaya yang dikeluarkan oleh sinar matahari. Ada gelombang radio yang ada pada kotak biru, gelombang radio, microwave, inframerah, kemudian ada gelombang spektrum visible atau sinar tangkap, dan juga gelombang UV, sinar X, sinar gamma, dan juga sinar kosmos. Gelombang yang bermanfaat dalam reaksi berbagai proses yang ada pada sel makhluk hidup adalah yang berada pada spektrum cahaya tampak, yakni yang berada pada panjang gelombang antara 380 nanometer sampai 750 nanometer. Pada serapan cahaya inilah nanti mendukung proses yang disebut sebagai proses fotosintesis. Prosesnya seperti ini. Jadi
proses utamanya adalah fotosintesis. Saya kira saya tidak perlu mengulang lagi reaksi yang terjadi dalam fotosintesis ini. Kemudian kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu kelembaban tanah dan udara. Jadi yang disoroti tidak hanya kelembaban yang ada pada tanah, tapi juga udara. Untuk kelembaban yang ada pada tanah, biasanya dia disebut sebagai lembab. Tanah itu disebut sebagai tanah yang lembab karena ada air yang bercampur dalam tanah tersebut. Nah, untuk kelembaban tanah ini dia akan mempengaruhi beberapa parameter pertumbuhan. Yang pertama adalah mempengaruhi morfologi tanaman, hasil panen, pertumbuhan akar dan juga batang, proses fotosintesis, transport bahan organik, absorpsi dan transportasi mineral tertentu, dan juga germinasi biji. Kemudian, kalau misalnya tanah itu terlalu lembab, dia juga bisa menjadi media bagi tumbuhnya mikroorganisme yang bisa jadi merugikan tanaman seperti bakteri dan juga jamur. Kalau selain itu, kondisi ini juga mengundang berbagai jenis hama penyakit pada tanaman yang bisa merugikan tanaman itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke kelembaban udara. Kalau untuk kelembaban udara ini biasanya mengacu pada istilah yang disebut sebagai kelembaban relatif, yakni didefinisikan sebagai jumlah uap air di udara yang relatif terhadap jumlah maksimum uap air yang dapat ditahan udara pada suhu tertentu. Jadi kita membahasakan sebagai relatif karena relatif terhadap jumlah maksimum uap air yang dapat ditahan udara. Pengertiannya adalah misal ada kelembaban relatif 75% pada suhu tertentu, ini didefinisikan bahwa setiap kilogram udara di ruang tersebut mengandung 75% dari jumlah maksimum air yang dapat ditampung pada suhu tersebut. Nah, tingkat kelembaban udara ini juga mempengaruhi kapan dan bagaimana tanaman akan membuka dan menutup stomata, seperti yang kita bahas pada bagian proses transpirasi tadi. Kemudian, jika kelembabannya terlalu tinggi, maka tanaman tidak bisa menguapkan air atau menyerap nutrisi dari tanah. Mohon maaf, ini harusnya saya letakkan di depan. Ya. Kemudian ini saya berikan gambaran tentang kerusakan yang terjadi kalau misalnya suatu lingkungan itu terlalu lembab atau sangat tidak lembab. Jadi di sini akan muncul berbagai macam reaksi morfologi yang bisa teman-teman lihat. Yang untuk yang terlalu banyak kelembaban udara, too much humidity itu, muncul reaksi morfologi berupa infeksi jamur patogen, gray mold on leaf. Jadi ini nanti akan bisa menghambat reaksi yang terjadi pada daun. Salah satunya adalah reaksi fotosintesis. Yang paling parah adalah kalau misalnya nanti jamur ini bisa menginvasi seluruh bagian tanaman sehingga menyebabkan kematian di seluruh organ tanaman. Kemudian untuk bagian bawah di sini disebutkan ada bagian yang mengalami pembusukan, biasanya karena ada infeksi yang berasal dari bagian tanah yang sangat lembab. Kemudian untuk efek di bunganya, sama seperti yang pada daun, bunganya bisa ditutupi oleh miselium dari jamur-jamur tertentu. Karena biasanya jamur itu sangat bisa berkembang biak, sangat bisa membelah diri ketika dia berada dalam kondisi kelembaban yang tinggi. Gitu. Kemudian jika kebalikannya, kalau misalnya kelembabannya terlalu rendah, maka hal ini juga bisa merugikan tanaman. Efek yang bisa terjadi adalah daun bisa menjadi layu, kemudian menjadi seperti efek terbakar, kemudian karena ada paparan yang dari suhu tinggi ketika ada kelembaban udara yang rendah, kemudian
bisa mengalami kerontokan juga, baik kerontokan dari organ daun maupun bunganya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak Ada, Bu. Ya, silahkan. Siapa yang bertanya ini? Saya Irwandi, Bu. Ya, jangan susah-susah ya. Nanti saya nggak bisa jawab. Apa? Izin bertanya, tadi di poin yang slide sebelum ini, ada pernyataan bahwa kelembaban yang tinggi pada tanaman tidak dapat mengakibatkan tanaman tidak dapat menyerap nutrisi dari air. Nah, yang jika tingkat kelembaban, poin yang bawah, Bu, Gimana? jika tingkat kelembaban relatif terlalu tinggi atau sirkulasi udara berkurang, maka tanaman tidak dapat menguapkan air dalam kurung bagian dari proses transpirasi atau menyerap nutrisi dari tanah. Nah, kenapa dapat mengakibatkan hal tersebut gitu, Bu? Mengapa tanaman jadi tidak dapat menyerap nutrisi dari tanah? Jadi begini. Karena pengaruh dari kelembaban udara. Kelembaban udara yang terlalu tinggi itu berarti di udara kan ada lebih banyak kandungan air yang ada pada udara, ya? Ya tidak? Iya, Bu. Ya. Nah, itu nanti kalau misalnya kelembabannya tinggi, air yang ada pada udara tinggi, kemudian adanya kelembaban udara ini nanti akan mengganggu proses sirkulasi udara. Selain proses yang terjadi adalah adanya reaksi berupa stomata yang kurang bisa bereaksi terhadap kondisi tersebut. Jadi begini, kan kalau misalnya ini sebenarnya juga bisa pada proses transpirasi dari udara ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya boleh, jadi kan ada perbedaan antara kandungan udara dan juga kandungan nutrisi yang ada pada sel tanaman dan juga pada lingkungan luar, ya. Kalau misalnya kuncinya adalah sebenarnya pada proses absorpsi, ya. Ada absorpsi yang awal. Masih ingat? Iya, Bu. Ingat ada absorpsi pasif, ada absorpsi aktif, ya. Iya. Nah, kalau misalnya kondisi kelembaban yang terlalu tinggi, sedangkan kondisi yang di dalam sel itu nanti tidak bisa mendukung adanya proses absorpsi karena jadi tidak klop lingkungan antara lingkungan luar sel dan juga luar dalam sel. Mohon maaf, lingkungan luar dan lingkungan dalam tidak klop untuk bisa mendukung proses absorpsi tersebut. Bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Nah, kuncinya sebenarnya di proses absorpsi tersebut. Kalau misalnya pintunya terkunci, dalam hal ini adalah stomata, kita sebut saja stomata gitu ya. Kalau misalnya kondisi tersebut itu tidak bisa membuat stomatanya membuka, maka dari itu dia tidak akan mampu untuk bisa memasukkan atau mengeluarkan unsur-unsur ataupun mineral-mineral yang ada dari tanah maupun dari udara. Jadi kayak seperti pintunya itu terhambat begitu. Masih ada yang ditanyakan tidak? Masih ada yang ditanyakan tidak? Jadi kalau untuk pembusukan dia nanti mengarah ke karena adanya stres oksidatif yang terjadi jika suatu lingkungan itu berada dalam kondisi yang sangat lembab maupun sangat terutama sangat lembab. Begitu ya. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Atau apakah masih ada yang belum jelas?
Mohon maaf ya, ini di belakang ada yang sedang memperbaiki laboratorium. Jadi saya mohon maaf. Sudah jelas belum, Irwan? Jelas, Bu. Kalau misalnya nanti merasa masih belum puas, nanti kita bisa lanjutkan di forum diskusi di Aldiroom. Yang lain ada yang ditanyakan juga? Ataukah tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ini pertemuan Zoom-nya saya record. Jadi kalau misalnya nanti ada yang terlewat, nanti bisa diulang kembali. Nanti recordingnya saya letakkan di Aldiru atau di YouTube. Sudah cukup? Tidak ada yang bertanya? Cukup, Bu. Ya, lanjut ya. Kita lanjut ke faktor berikutnya. Sampai mana ya? Ini ya. Nah, kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu faktor kimiawi. Di faktor ini ada beberapa aspek yang akan kita pelajari. Aspek yang pertama adalah tentang aspek genetis. Jadi untuk aspek genetis ini saya klasifikasikan, sendiri. Kalau misalnya nanti teman-teman membaca buku tertentu, memasukkan aspek genetis ini di bagian tersendiri, tidak apa-apa. Jadi ini bukan tentang benar dan salah, ini tentang perspektif saja. Yang penting adalah konsepnya, ya. Jadi kalau untuk aspek genetis ini saya klasifikasikan ke dalam faktor kimiawi karena genetis ini berkaitan dengan molekul dan atau senyawa dengan struktur tertentu yang bisa mengontrol fase dan juga laju pertumbuhan suatu tanaman. Jadi kalau misalnya kita berbicara aspek genetis ini sangat erat kaitannya dengan molekul pembawa sifat keturunan yang ada pada nukleus, mitokondria, dan juga kloroplas, yakni berupa apa? Masih ingat? Apa? Ada yang tahu? Aspek genetis ini sangat berkaitan erat dengan molekul apa? Ayo, ada yang ingat atau tidak? Aspek genetis. Ini tidak saya sebutkan ya. Apa? Molekul apa? Sebelum protein. Protein disintesis melalui proses apa? Ayo, ingat apa tidak? Jadi yang ingat? Iya, betul, DNA. Ya. Jadi aspek genetis ini sangat berkaitan erat dengan materi genetik DNA dan juga RNA. Nah, aspek ini penting dalam menentukan kapan atau waktu suatu sel itu harus mengalami pembelahan sel, kapan suatu sel harus berhenti dari proses pembelahan, terus menentukan bagaimana ukuran sel, menentukan bagaimana bentuk dari suatu sel, terus kemudian juga menentukan kapan suatu organ harus dibentuk dalam waktu yang tepat, atau bisa juga mengatur dalam kapan suatu jaringan harus dibentuk. Pengaturannya pada aspek genetis ini. Nah, siapa yang mengatur melalui proses DNA? Ada beberapa aspek yang terlibat. Ada materi genetik berupa RNA dan juga protein berupa molekul faktor transkripsi. Jadi khusus dalam pengontrolan mekanisme pertumbuhan dan perkembangan ini ada dua molekul penting yang terlibat. Yang pertama adalah mikroRNA yang merupakan RNA rantai pendek yang tidak mengkode protein fungsional. Yang kedua adalah molekul protein faktor transkripsi. Sebentar ya. Sebentar saya hentikan dulu ya. Iya, Bu. Nah, baik. Jadi,
ada dua faktor penting yang terlibat dalam kontrol genetik mekanisme pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama saya ulang ada mikroRNA, yang kedua adalah molekul protein berupa faktor transkripsi. Jadi kalau untuk mikroRNA itu sendiri dia adalah RNA tapi rantainya pendek dan dia tidak mengkode protein fungsional. Kalau RNA dalam bentuk mRNA atau messenger RNA yang terlibat dalam sintesis protein fungsional, itu biasanya rantainya lebih panjang daripada mikroRNA. Jadi mikroRNA ini hanya berukuran sekitar 10-12. Intinya hanya belasan sekuens nukleotida saja. Dan dia tidak berperan dalam sintesis protein. Kemudian yang kedua ada molekul yang namanya molekul faktor transkripsi. Jadi molekul ini nanti disebut sebagai faktor transkripsi atau dalam bahasa Inggris transcription factor, biasa disingkat TF. Dia nanti akan menginduksi berbagai macam reaksi yang berperan dalam berbagai macam proses pada pertumbuhan dan juga perkembangan. Misalnya seperti proliferasi, diferensiasi, morfogenesis, dan sebagainya. Untuk bentar ya. Untuk persamaan dan juga perbedaan dari mikroRNA dan juga faktor transkripsi ini bisa dilihat pada slide. Keduanya merupakan sama-sama regulator, kemudian sama-sama merupakan molekul yang memberikan stimulus bagi pertumbuhan dan juga perkembangan, kemudian kedua molekul ini juga bisa mengkontrol dari single maupun multiple target dalam satu waktu. Kemudian untuk perbedaannya sendiri bisa dilihat pada beberapa aspek. Yang pertama adalah pada biogenesis atau pembentukannya. Kalau mikroRNA biasa disebut sebagai atau disingkat sebagai Mirna, M kecil, I kecil, RNA. Dia disintesis dari berbagai tahapan pembelahan yang dimediasi dengan adanya molekul DCL. Untuk molekul DCL bisa merefer ke jurnalnya Rogers dan Chen pada tahun 2013 dan juga jurnalnya Boeva 2016. Kemudian untuk proses pembentukan dari faktor transkripsi, dia disintesis secara langsung dari gen dan juga melalui proses pelipatan protein agar bisa menjadi protein faktor transkripsi yang fungsional. Jadi kalau misalnya saya bisa cerita, faktor transkripsi ini dia yang bisa mengatur berbagai macam proses mulai dari proses transkripsi yang ada di dalam sel. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman belajar bagaimana proses transkripsi yang terjadi di dalam sel, faktor transkripsi ini menginduksi atau menghambat apakah suatu proses transkripsi dari protein tertentu itu harus terjadi atau tidak harus terjadi. Begitu ya. Di sini ada yang ditanyakan dulu. Nanti siklusnya sebenarnya muter-muter. Faktor transkripsi ini mengatur proses transkripsi. Kemudian bisa nanti dihasilkan suatu protein yang kalau misalnya dia protein fungsional, dia bisa menghasilkan suatu proses untuk produksi faktor transkripsi ini lagi. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa memisahkan definisi dari transcription factor untuk dia hanya berperan dalam proses yang fungsional saja. Sebenarnya dia juga bisa terlibat dalam proses transkripsi yang terlibat dan terjadi dalam sel. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Belum, Bu. Belum ya? Atau apakah? Ya udah, ini lanjut saja dulu ya. Nah, untuk komposisinya, untuk Mirna atau mikroRNA itu biasa seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia adalah RNA yang berukuran pendek dan tidak mengkode suatu protein tertentu. Nah, kalau untuk TF atau transcription factor, dia berupa protein. Yang sebenarnya protein ini juga dihasilkan dari proses sintesis protein yang dikode oleh gen.
Kemudian untuk level pengaturannya, kalau untuk miRNA ini adalah setelah transkripsi. Kalau untuk TF dia berperan selama proses transkripsi. Ada yang masih ingat transkripsi itu perubahan dari apa menjadi apa? Ada yang masih ingat tidak? Ayo, transkripsi itu DNA menjadi mRNA. ya, DNA menjadi messenger RNA. Terjadi di mana? Dalam organela apa? Nukleus. Nukleus, betul. Jadi, kalau transkripsi terjadi di dalam nukleus, produk mRNA-nya ini nanti akan dibawa ke sitoplasma untuk melanjutkan ke proses sintesis protein bersama-sama dengan asam-asam amino yang dihasilkan dalam sitoplasma. Nah, kemudian untuk aspek yang keempat ada functional requirement. Untuk mikroRNA dia membutuhkan protein argonot agar bisa fungsional. Kemudian kalau untuk faktor transkripsi tidak. Untuk mode aksinya mikroRNA itu dia menekan atau menurunkan laju ekspresi dari target gen melalui proses penghambatan translasi. Jadi seperti teman-teman lihat yang pada level of regulation itu kan mikroRNA itu bekerja setelah proses transkripsi, post transcription. Jadi penghambatan target gennya terjadi ya setelah proses transkripsi, yaitu pada proses translasi. Kemudian untuk faktor transkripsi, mode aksinya dia mengikat bagian promotor gen tertentu untuk mengaktifasi atau merepresi atau menekan ekspresi dari target gen tertentu. Jadi di sini kita membahasnya bagaimana menghambat atau menginduksi atau menstimulus suatu gen tertentu untuk bisa mengkontrol berbagai macam parameter pertumbuhan. Kemudian untuk daerah targetnya, untuk yang mikroRNA dia mengikat pada daerah yang dikode atau UTR, untranslated region. Kemudian untuk faktor transkripsi, dia mengikat pada daerah promotor CIS. Teman-teman ini dapat genetika kan ya kemarin? Sudah dapat genetika semester kemarin, ya. Kemudian untuk klasifikasinya, klasifikasi mikroRNA dia berdasarkan sekuens yang tetap tidak mengalami perubahan pada suatu rentang waktu. Jadi sequence conservation itu adalah suatu proses di mana sekuens nukleotida yang ada pada suatu sel dan atau organela makhluk hidup itu tidak mengalami perubahan. Ya, untuk pengetahuan teman-teman saja, biasanya ini disebut sebagai sekuens yang konservatif dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk desain primer yang nanti akan digunakan dalam proses amplifikasi gen tertentu di laboratorium. Jadi kayak misalnya kita ambil studi kasus tentang virus corona ini ya. Jadi virus corona ini kan dia materi genetiknya RNA. Kemudian dulu kan ceritanya dari Wuhan katanya, tapi ada juga referensi yang menyebutkan dari wilayah Eropa. Nah, sampai ke Indonesia itu kan kemarin saya baca status teman itu di sekuens coronavirus yang ada dan menginfeksi masyarakat Indonesia itu sudah mengalami mutasi sepanjang 50% dari mutasi basa nukleotida RNA yang berasal dari coronavirus di Wuhan maupun di Eropa. Nah, itu kalau misalnya sudah banyak terjadi mutasi, biasanya desain primer yang digunakan untuk mengamplifikasi, yang nanti digunakan untuk mendeteksi, itu adalah sekuens-sekuens nukleotida yang tidak mengalami perubahan. Jadi meskipun ada mutasi, nanti diharapkan
Kalau misalnya kita mengambil sekuens ATGC yang dia tidak mengalami perubahan atau konservatif atau lestari, nanti diharapkan sistem deteksinya tetap reliabel atau dapat diandalkan. Untuk tanaman juga seperti itu. Biasanya tanaman kan juga mengalami mutasi karena berbagai perubahan fisiologis maupun perubahan lingkungan. Itu nanti akan ada sekuens-sekuens tertentu yang konservatif atau lestari yang nanti kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan. Mungkin bisa nanti akan digunakan dalam seleksi marka dalam proses pemulihan tanaman, atau ini oleh para peneliti untuk kasus mikroRNA yang mengatur pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman, sekuens yang konservatif ini digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi. Lalu untuk faktor transkripsi, klasifikasinya didasarkan atas adanya domain pengikatan dengan DNA. Mohon maaf, saya tunggu dulu suaranya hilang. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Kita sambil diskusi. Ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Belum ya? Baik, sebentar sambil nunggu. Suaranya hilang. Nah, ini adalah beberapa jaring pengaturan proses pertumbuhan dan perkembangan oleh aspek genetis. Jadi kalau proses molekuler yang terjadi dalam sel itu ada beberapa jenis interaksi. Interaksinya bisa berupa interaksi DNA dengan DNA, kemudian bisa berupa DNA dengan RNA, atau RNA dengan protein, atau RNA dengan RNA, atau protein dengan protein. Nah, kalau dalam slide ini seperti yang saya ambil dari penelitian Samad et al. Tahun 2017, dari mulai proses juvenil itu proses remaja. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman masih remaja itu masih juvenil gitu. Ada proses transisi dari fase vegetatif. Di sini ada ditemukan mikroRNA 159 yang berinteraksi dengan faktor transkripsi SPL. Kemudian ada juga mikroRNA 172 yang berinteraksi dengan faktor transkripsi apetala 2 yang nanti akan terlibat dalam proses transisi vegetatif tanaman dari juvenil atau remaja menjadi dewasa. Kemudian setelah dari kecil menjadi besar, kemudian ini nanti akan membentuk bunga, ada proses transisi, floral transition, sehingga masuk ke fase reproduktif atau generatif. Ada beberapa jenis mikroRNA yang sudah ditemukan, yang dia terlibat dalam proses ini, yakni mikroRNA 172 yang berinteraksi dengan faktor transkripsi apetala 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan ketika pada proses pembentukan organ daun, leaf morphogenesis, kemudian pada perkembangan akar atau nodulasi, dan juga perkembangan apical meristem shoot atau shoot apical meristem SAM ini. Ada beberapa jenis mikroRNA yang dia berinteraksi dengan berbagai macam faktor transkripsi sehingga dia bisa mengatur kapan misalnya ini waktunya sel itu menjadi dewasa. Ini waktunya bunga harus muncul. Terus ini waktunya shoot apical meristem harus mengalami pembelahan sel atau proliferasi sel yang banyak. Atau sampai pada tahap di mana mengatur ini waktunya suatu sel itu harus mati. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk PCD atau program cell death itu tidak selamanya merugikan tanaman. Justru dalam fase-fase vegetatif maupun generatif, dia bisa dianggap sebagai proses yang menguntungkan tanaman, karena kalau misalnya suatu sel itu tidak dihentikan pertumbuhannya, dia nanti akan tetap terus mengalami proliferasi sehingga pertumbuhannya menjadi tidak terkendali.
Justru ketika pertumbuhan sel menjadi tidak terkendali itulah yang nanti akan mengganggu fungsi sel secara keseluruhan. Kalau misalnya kita analogikan seperti manusia, jadi pertumbuhan sel yang tidak terhingga itu seperti pertumbuhan sel kanker dalam proses metastasis. Paham sampai sini ya? Izin masuk, Bu. Gimana? Siapa ini? Saya Irwandi, izin mengingatkan bahwa mungkin bisa dilanjut pertemuan selanjutnya, Bu. Soalnya waktu perkuliahan sudah selesai. Terima kasih Irwan. Ini berarti saya lanjutkan minggu depan dengan slide yang sama, tapi minggu depan mungkin akan saya tambahkan lagi. Tapi besok ada kuliah hari Jumat ya? Sudah pada daftar? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Pertemuan selanjutnya dilanjutkan kalau teman-teman untuk mengikuti kuliah umum dulu, untuk mengikuti webinar itu dulu, itu nanti akan digunakan sebagai pengganti pertemuan berikutnya, ya. Jadi mohon untuk mengikuti semuanya. Saya ulangi, kuliah besok hari Jumat itu akan digunakan sebagai pengganti pertemuan 11, ya. Nanti kita jumpa lagi pada pertemuan ke-11. Kita nanti akan kembali balik lagi ke sini. Ya nanti kita sambil membahas materi yang lain atau diskusi terkait materi di hari Jumatnya. Gitu ya. Baik, Bu. Ya, jadi untuk hari ini tidak ada kuis. Untuk kuisnya kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa diposting di ID Room. Baik. Ini tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya, cukup. Baik. Tidak, Bu. Kalau begitu, terima kasih banyak sudah diingat. Kuliah hari ini saya akhiri sekian. Jangan lupa absensi di Aldiru ya. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Nanti recordingnya kalau misalnya sudah jadi saya insertkan di Aldiru. Itu aja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perilaku pada pertemuan ini. Kuliah pada hari ini saya cukupkan sekian, nanti dilanjut lagi di pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 saya beritahukan lagi besok, saya komunikasikan lagi dengan kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.